Ini kesempatan loh masa-masa ini untuk segera menikah. Kenapa? Segera menikah. Karena menikah sekarang kan simpel banget. Enggak boleh acara-acara macam-macam. Betul, setuju Ustaz. Cukup saksi ini 10 orang 20 orang udah selesai. Nanti kena pasal Ustaz kalau rame-rame. Hemat. Anda menghemat banyak uang kalau nikah saat-saat corona. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar kalam hakiki atau hakikers lovers katanya si Rayhansat. Dia lagi dijajah malam ini sama saya karena dia lagi diisolasi. Alhamdulillah malam ini kita berbicara atau nanti kita akan podcastan bersama Ustadz kita Ustadz Faiz Baraja yang insyaallah juga kita akan bersama membahas masih dengan tema yang sedang kita alami tentang ta'un atau tentang wabah ya Ustadz ya, atau nama bekennya COVID-19. Corona ya, corona. Gitu ya Bang Berry ya. Itu di belakang kamera ada namanya Bang Berry. Berry Asolowi. Ada Berry Al-Mekki juga soalnya. Ustadz Berry Al-Mekki. Ya. Teman-teman sekalian kalam hakikers lovers, insyaallah juga malam ini kita akan masuk ke episode yang ke-20. 20 ya? Iya 20. Insyaallah saya hafal. Dan YouTuber kita sudah berapa subscribernya? 1.300. Alhamdulillah, jazakumullah itu buat para pendengar sekalian. Dan bermanfaat. Semoga bermanfaat dan bisa memberi ibrah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, langsung saja Ustaz. Gimana Ustaz? Kaifahal? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini antum agak beda Ustaz. Penampilannya agak al-jawi gitu. Apa Faiz Baraja al-jawi sekarang. Ya. Ini terinspirasi sama Ustaz Salim. Oh, Masya Allah. Ustaz Salim Afillah kapan di sini ya Ustaz? Kita tunggu Ustaz ya. Insyaallah Ustaz Salim duduk di sini ya. Kursi panas Ustaz. Baik. Ini Ustaz. Mudah-mudahan dijaga sama Allah terus. Amin insyaallah. Amin. Nah. Ya para apa namanya? Para duat yang ada di Indonesia ya Ustaz ya. Yang lagi vakum di rumah. Lagi online aja. Yeah. Kajian jadi online semua insyaallah selalu dijaga. Amin. Tetap bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, malam ini kita akan bahas yang ini nih Ustaz, yang lagi sedang dalam pantauan. Bukan apa namanya? Apa Ustaz? ODP apa? Orang dalam pantauan. Pasien dalam pantauan. Pasien dalam pantauan, tapi apa yang sedang terjadi, wabah yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi gini Ustaz. Ana sendiri kadang apa namanya? Piye sih kata orang Jawa tuh piye sih ngandani nih. Nah, kok masih ada aja kita kadang mendapati orang-orang yang meremehkan soal-soal perkara ini. Kadang masih mereka beranggapan, "Allah, nek ndak kena ya ndak kena." Ya bukan berarti kita meremehkan terus kita ndak boleh keluar sama sekali, orang yang mencari nafkah yang dia harus keluar buruh harian dan lain sebagainya. Bukan kita menyalahkan mereka, tapi orang yang seperti itu Ustaz. Contohnya mereka malah yang baru Ustaz ya. Kelulusan SMA itu Ustaz malah gelayar-gelayar di jalan gitu. Sampai diangkat beritanya viral, dicemooh dan lain sebagainya. Gara-gara apa kurang sosialisasi dari kita atau gimana? Atau gimana cara bilanginnya Ustaz orang-orang seperti ini? Ya. Ini tugas beratnya Pak Nadiem. Oh gitu ya. Pendidikan. Dari pendidikan. Oh, jadi, Pak Nadiem kena. Tugas beratnya beliau itu lebih berat menurut saya daripada tugasnya Menteri Kesehatan saat ini. Karena saya melihat semakin hari saya semakin melihat bahwa masyarakat kita ini masih banyak yang belum terdidik. Kalau belajar mungkin iya, tapi masih banyak yang belum terdidik. Makanya menterinya namanya Menteri Pendidikan kan. Oh gitu. Bukan menteri sekolah, bukan menteri belajar atau menteri apa, tapi namanya Menteri Pendidikan. Tugas berat sekali itu. Bagi saya lebih berat daripada tugas pendidik dalam hal ini maksudnya, atau ya dalam skala apapun, skala seluas-luasnya.
Nanti gini, coba kita lihat dari semua lapisan masyarakat, mulai yang paling bawah. Di Solo itu ada masyarakat diberi himbauan untuk tidak mudik yang dari luar kota. Kalau masuk di dalam kota nanti akan dikarantina. Betul. Nah, ketika dikarantina 14 hari itu ada salah satu itu yang kabur. Oh iya. Itu lucu sekali, lucu sekali. Itu kabur, maksudnya apa coba? Bisa kabur dan dia ketika keluar dia panggil ojek online itu. Iya, ketika dikejar, ditangkap, akhirnya Pak supir ojeknya terpaksa harus dikarantina juga. Iya, ya Allah. Itu kan kasihan, betul nggak? Dolim sama yang lainnya jadinya. Ada juga pasien keluar dari rumah sakit, disuruh karantina di rumah, akhirnya setelah sakit lagi masuk ke rumah sakit nggak ngomong kalau dia pernah disuruh karantina. Nah itu dia juga. Akhirnya dokternya Anda dengar ada yang bohong juga gitu ya. Di Semarang akhirnya 46 dokter positif corona, 46 dokter dan perawat akhirnya harus dikarantina. Nah ini menurut saya masyarakat yang belum terdidik dengan baik. Artinya fungsi sekolah sekarang ini masih belum berfungsi dengan baik karena memang hasilnya kita lihat sekarang. Kurang respect gitu sama orang lain gitu ya. Tidak respect sama dokter, tidak respect sama tetangga yang lain, tidak respect MUI memberikan himbauan, ini contoh lagi. MUI memberikan himbauan agar masjid ditutup. Namanya himbauan, bisa diterima bisa enggak. Ada masjid yang menerima ditutup, ada jamaah datang marah-marah. Oh ini apa ini? Ini PKI ini, PKI. Oh, iya. Itu malah saya tahu. Tamirnya malah di PKI-PKIin. Saya lihat videonya. Itu bukti bahwa memang kita belum terdidik. Ada yang salah berarti ya. Kemudian masker misalnya, datang ke masjid ya harusnya pakai masker. Kalau memang tidak mau ikut himbauannya misalnya, supaya tidak menulari dan tidak tertulari, betul nggak? Ada lagi satu kelompok yang nekat ngadakan pengajian misalnya, jangan akbar yang datang ribuan misalnya. Ini akhirnya pernah terjadi di zaman tabi'in ya, tabi'in apa tabi'in ya. Akhirnya akan memberikan madorot. Padahal sudah diberikan himbauan. Enggak, kita tawakal sama Allah. Kita tawakal sama Allah. Kita enggak takut kecuali sama Allah. Kita enggak takut sama corona. Berarti jihad gitu, Ustaz. Nah, kayak menyerahkan diri gitu. Ini adalah menurut saya PR besar buat bangsa kita, bahwa pendidikan itu masih belum terjangkau di masyarakat luas. Masih hanya kalangan tertentu. Makanya kita sering mendengar kata-kata kalangan terdidik. Seakan-akan terkerucut sekali dan itu sangat minim sekali di masyarakat orang-orang yang terdidik. Pengaruh berarti dalam pendidikan tarbiyah yang salah berarti. Ya. Dia memang betul tadi antum sampaikan. Enggak semua orang bisa tinggal di rumah. Iya. Oke lah, enggak semua orang bisa. Soalnya ada yang berpikir seperti itu, Ustaz. Kalau misalnya kita dijamin sama pemerintah dari isyahnya di rumah terjamin, terus kemudian makannya di rumah dijamin, mungkin kita sampai ada yang keluar kita mungkin bisa mencemooh. Tapi ini kan dalam keadaan ini juga pemerintah belum ada instruksi untuk lockdown ya sebenarnya, Ustaz ya. Iya, sebetulnya kita salah juga ketika berharap dengan pemerintah. Sementara sementara sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti. Iya, tentang jumlah. Misalnya mudik, ada yang tiba-tiba dilarang, besoknya bilang tidak dilarang, besoknya bilang nggak boleh, nanti gini. Ini membingungkan. Saya sudah stop, sudah jangan lagi mendiskusikan itu. Kita lebih baik mendiskusikan langkah yang pasti, apa yang harus kita lakukan. Jadi menurut saya tugas berat kita sebagai yang mungkin sudah masuk ke kalangan yang terdidik ini untuk membantu Pak Menteri Nadiem ini untuk mensosialisasikan, mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang terdidik. Masyarakat berarti, yang tindakan dari kita itu dari pribadi kita pun diharapkan, jangan mengharapkan orang lain. Kita harus berbuat sesuatu yang bermanfaat ya. Yang menghindarkan jangan madarat tunggu orang lain sudah. Terkait masalah corona, terkait masalah apapun, jangan tunggu kita bisa apa untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, kita bisa podcastan, Ustaz. Ya, kita terangkan. Artinya untuk keselamatan diri kita di rumah kita pakai masker, cuci tangan, apa segala macam itu ikhtiar semua untuk ikhtiar kita.
Dan ini bentuk bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga yang salah paham dengan masalah tawakal. Iya, betul sekali Ustaz. Sampai dibilang ini bisa-bisa semua yang terjadi di Indonesia ini salah satu ada namanya apa namanya? Fitnah Dajjal. Jangan kita sampai kemakan fitnah Dajjal. Akhirnya kita tidak mengadakan sholat di masjid. Itu ada yang berbicara seperti itu Ustaz. Jadi Ana harus nerangkan bagaimana. Gini. Harus kita ketahui. Di masa-masa longgar, silakan ngomong apapun siapapun, tapi memang harusnya jangan ya. Tapi oke lah, dai-dai mau berbicara, oke lah. Tapi di saat genting seperti ini, jangan ada yang bilang kecuali 2 orang. Jangan ada yang ngomong, jangan ada yang menghimbau, jangan ada yang memberikan saran kecuali 2 orang. Dia, ya. Siapa itu? 1 dokter ahli, yang kedua ulama. Sudah. Selain itu jangan dengarkan. Iya, padahal sudah ada fatwa-fatwa yang dari mana-mana. Selain itu jangan dengarkan. Karena apa? Mereka yang paling ngerti. Di saat genting, oke lah, ada dai, ada mungkin saya memberikan himbauan di waktu-waktu longgar, silakan diambil. Tapi ketika saya memberikan himbauan yang menyelisihi himbauan ulama, himbauan dokter, jangan dengarkan. Saat genting seperti ini, jangan ada yang memberikan himbauan, jangan ada yang memberikan saran kecuali 2 orang. Ya. Dokter yang ahli dan juga ulama. Berarti nih teman-teman, jangan gampang kemakan hoax. Ya, sekarang ada berita-berita, wah ini semua talbis supaya kita menjauh dari masjid. Ini semua strategi PKI. Dah, kita dengarkan pakarnya, kita dengarkan dokter, kemudian kita dengarkan ulama. Ulama sudah berfatwa, mau apa lagi? Mau jangan cari fatwa sendiri, siapa kita? Nah, gitu Ustaz. Nah, ada lagi Ustaz yang berkaitan dengan masih gatal. Saya belum puas ini Ustaz. Masih ngelihat orang-orang yang menganggap ini tuh bukan apa-apa. Sampai ketika saya kita sebagai dai memberhentikan pengajian, sampai ada yang penakut banget sih, cuma kayak gitu aja sampai berhentikan pengajian dan lain sebagainya. Saya pernah mengalami yang lebih pahit. Ya, gimana Ustaz? Cerita curhat kita tadi. Di salah satu grup. Di salah satu grup. Saya biasa kadang memberikan berita-berita begitu ya. Hari ini Masjidil Haram ditutup, hari ini begini, hari ini begini, ini saya rangkumkan, kemudian saya sebarkan untuk supaya jadi wawasan kita lah. Oh, ternyata Masjidil Haram itu. Kemudian ada yang komen. Wahan. Tahu wahan? Kata hubbud dunya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, katanya. Cinta dunia dan takut mati. Oh, dia bilang wahan, bukan Wuhan. Wuhan itu tempat. Ya, maksudnya dia mungkin dia. Dan saya marah-marah. Ini para ulama berfatwa nih, pewaris Nabi, protes dibilang wahan. Kamu itu siapa? Jadi begitu entengnya. Jadi itulah dari pendidikan kita. Jadi beragama kita ini masih egois. Yang penting saya nggak peduli orang lain. Yang penting saya ke masjid, entah saya bawa virus entah saya nularkan atau enggak, saya enggak peduli. Yang penting saya jadi beragama itu sudah pakai syahwat, sudah nggak pakai ilmu lagi. Kalau dia bawa virus terus dia ngenain orang lain, berarti dia dolim ya sama. Ya kalau sengaja dan dia diketahui dia itu membawa virus dan dia tahu dan dia nekat sampai akhirnya menularkan orang lain atas keteledoran dia. Bukan atas kehati-hatian ya, tapi atas keteledoran dia dosa besar. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. La darara wala dirar. Enggak boleh. La darar wala dirar. Boleh orang itu memberikan kemudorotan kepada dirinya dan juga enggak boleh menyampaikan kemudorotan itu kepada orang lain, membuat orang lain kena mudarat akibat. Kalau dia meremehkan terus dia mengajak orang lain untuk menganggap biasa aja, enggak usah kayak gitu banget, enggak usah Nah, ini diksi yang dibangun sekarang itu. Kita enggak takut sama corona. Kita takutnya cuma sama Allah. Itu ya. Ini menurut saya perlu dijelaskan lebih detail. Allah Subhanahu wa taala ketika di surah Al-Isra, Allah firman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengutus atau mengirimkan atau menunjukkan bukti-bukti kebesaran kecuali untuk menakut-nakuti. Jadi Allah Azza wa Jalla, Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendung dan angin mendung, kemudian awan mendung, kemudian ada angin keras berhembus, beliau ketakutan, keluar, wajahnya pucat pasti, minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau ini adalah azab yang diutus persis seperti kaum Ahqaf, kaumnya Nabi Hud. Ya.
falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Itu bukan ketika ada awan dia kira ini bakal hujan kita. Oh gitu. Kaum Ahqaf itu di dalam surat Al-Ahqaf ya. Gitu tadi. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika ada awan mendung, beliau khawatir keluar masuk keluar. Sekarang kita keluar, kita nggak takut sama corona. Wah. Ya. Kalau kita lihat aja ke yang lebih tapi itu ada ke lebih ada. Tidak mengerikan lagi. Menurut kita lebih tidak mengerikan lagi. Apa itu gerhana misalnya? Bagaimana sikap Nabi SAW saat gerhana? Fazi'aina sholat, langsung ketakutan beliau sholat. Tidak pernah sholat sepanjang itu. Panjang sekali berjamaah, nggak pernah beliau sholat sepanjang itu. Ya. Kenapa? Takut. Ya. Innal syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Lain khasifan. Fa idza ra'aitum dzalik fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat gerhana, fafza'u. Al-faza' itu bersegera dengan tergesa-gesa, ketakutan, khawatir. Tapi sekarang dibuat ada wabah seperti ini, dia bilang, "Enggak, kita enggak takut sama corona." Oh gitu. Kita takutnya sama Allah. Jadi lucu ya saya. Memang kita tidak takut kepada coronanya, tapi corona ini Allah utus untuk menakut-nakuti kita kepada Allah. Malah kita keluar nantang, "Mana corona, saya enggak takut." Oh iya, itu diksi bagus Ustaz, diputar lagi itu. Yeah. Di review bagus Ustaz. Ya maksudnya ya dia berpikir takut sama Allah padahal Allah itu yang menciptakan corona Allah untuk membuat corona itu untuk takut sama Allah. Untuk dia berpikir gitu, siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Ayo taubat, ayo inabah, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah nantang ya. Bukan malah keluar aku ora wedi karo corona. Aku enggak takut sama corona. Ini bisa melukai akidahku kalau aku takut sama corona. Gitu malah bilang gitu Ustaz. Makanya itu. Saya bilang masyarakat kita ini masih belum terdidik. Hatta di kalangan sebagian dai saja masih belum terdidik dengan baik. Allahumma faqihna fid din. Maka tugas sekali lagi ini tugas berat Menteri Pendidikan ini luar biasa. Luar biasa. Dan pahalanya itu luar biasa juga ya. Nah, perlu antum ketahui bahwa kita ketahui bersama teman-temannya bahwa wabah ini bukan kali ini terjadi. Iya, tadi saya mau nyinggung itu Ustaz. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Iya, buktinya kan ada bukunya gitu Ustaz ya. Kitab itu sudah dikarang gitu sama para ulama. Termasuk faidah, bukan faidah ya apa? Ya, hikmah di balik bencana pada kali ini adalah akhirnya saya dibuka mendapatkan kitabnya ya. Akhirnya saya pertama kalinya membuka kitabnya Ibnu Hajar Asqalani namanya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Selama ini saya cuman membaca judulnya melihat kita sama Ustaz. Akhirnya subhanallah Allah menggerakkan hati saya untuk download PDF-nya. Kemudian membaca di dalamnya yang itu memang isinya faedah-faedah hadithiyah tentang masalah taun. Baru di bab berikutnya beliau menjelaskan tentang taun yang terjadi di masa Islam. Iya. Apa itu Ustaz? Dalamnya bisa di spoiler biar penasaran nih. Inilah artinya pernah terjadi di zaman tahun 17 Hijriah ya, tahun Amwas yang meninggal 25.000 sahabat. Ya, itu angka yang besar. Anapun gini Ustaz, ada orang ngajak debat berkaitan dengan ini, tak kasih kitab itu, diam. Antum siapa sama Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafalan hadisnya banyak tak gituin. Kalau banyakan antum enggak apa-apa antum debat ini. Nah, maka di sini Ibnu Hajar menuliskan yang pertama terjadi taun Syarweh itu di Madain di zaman Nabi SAW. Tapi sebagian menyatakan bahwa yang meninggal adalah bukan orang-orang yang Islam. Jadi gitu mereka semua belum masuk Islam. Kemudian taun Amwas tahun 17 Hijriah di zaman Umar bin Khattab. Yang meninggal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal dan beberapa sahabat-sahabat terbaik meninggal situ. Yang meninggal ada yang menuliskan antara 20.000 sampai 30.000 orang. 30.000 ya, antara 20.000 sampai 30.000 orang. Kemudian tahun Jarif tahun 69 Hijriah. Kemudian tahun Fatayat ini unik tahun 87 karena saking banyaknya yang meninggal itu dari kalangan pemudi, perempuan-perempuan muda yang meninggal. Kok unik gitu ya? Allah alam. Maka mereka para sejarah menyebutnya tahun Fatayat. Oh gitu nama Fatayat itu dalam pemudi. Ya, pemudi. Sekarang ada Fatayat NU, ada wanita irsyad. Berarti diserangnya perempuan ya. Allah alam apa yang ada di balik itu. Kemudian tahun
banyak sekali itu berturutan tahun di antara anak baca itu anak beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani juga meninggal gitu. Tiga-tiganya meninggal karena taun. Ada 3 dari anak Zainab, terus Fatimah, satu lagi Huwailid, siapa? 3 dari anak beliau. Iya. Dan itu karangan buku beliau tahun 800-an ya tadi. Iya. Dan beliau menukilkan beberapa taun yang beliau saksikan sendiri. Nah iya, itu dia, masya Allah. Kemudian di zaman era Bani Umayyah itu hampir nggak berhenti taun di era itu. Baru setelah Abbasiyah berkuasa kemudian 400-an ya Bani Umayyah ya. Sampai Abbasiyah tahun pertengahan tahun 250-an itu Abbasiyah berkuasa, kemudian setelah itu taun mulai berkurang. Kemudian terjadi di era Abbasiyah juga terjadi di tahun misalnya tahun tahun 221 di Basrah terjadi mati banyak sekali. Kemudian di tahun 249 di Irak terjadi, di tahun 301 terjadi juga di Isfahan tahun banyak sekali. Nah, ada taun ini Imam Dhahabi menyebutkan, saya lupa nama kotanya, saya berusaha ingat. Itu satu kota habis, sampai khotib Jumat itu khutbah Jumat yang hadir cuma 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ya. Kemudian khotib memang aina wujuhun nas, mana nih orang-orang semua ini? Turab itu. Kemudian perempuannya menjawab tahta turab, meninggal semua. Kemudian itu yang sampai 15 tahun itu tahun itu juga Ustaz. Yang 15 tahun ulama enggak pernah keluar, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah bertemu itu. Allahu a'lam. Tahun berapa? Nah, kemudian tahun 425 ya terjadi wabah di Basrah, kemudian Wasit, kemudian Ahwaz, kemudian Baghdad. Ya, setiap hari ya, dalam waktu yang singkat, ya, dalam beberapa hari saja meninggal lebih dari 70.000 orang. Kemudian fi sanah 39 ya, tahun 439 di Mosul, kemudian di Baghdad. Kemudian yang meninggal balaghatil mauta 300.000 insan, 300.000 orang yang meninggal. Kemudian ada namanya, saya singkat ya, ada nama disebut Ta'unul Am. Ta'unul Am itu dari timur sampai barat, dan 1 tahun itu hampir belum selesai. 1 tahun. Itu yang meninggal banyak sekali ya. Sampai Ibnu Katsir menuliskan itu di Kairo itu yang meninggal, kata Ibnu Katsir. Yang menuliskan itu ada yang menyedikitkan, ada yang berlebihan. Kata Ibnu Katsir yang menyedikitkan mati setiap harinya 11.000 orang. 11.000 orang setiap hari. Wal mukthir yaqulu 30.000. Orang yang banyak menuliskan mati setiap hari 30.000 orang. Kota sepi. Bahkan ada kota-kota itu setelah ada tahun sudah tidak ada yang tinggal, mati semuanya. Ini berarti pernah terjadi ya, sebelum-sebelumnya Ini semua pernah terjadi. Terus apa yang dilakukan ulama gitu? Nah, makanya ini yang harus kita. Ibnu Hajar menyebutkan dalam mukadimahnya. Artinya saya itu menulis buku ini, kemudian saya stop, saya nggak lanjutkan. Baru ketika terjadi wabah di tahun beliau hidup itu, kemudian orang tadinya yang meninggal belum melebihi 40 orang. Kemudian mereka melakukan sebuah hal, apa itu? Doa bersama. Kumpul di satu tempat, doa bareng, minta wabahnya diangkat. Setelah itu yang meninggal setiap hari 1.000 orang. 1.000 orang setiap hari 1.000 orang. Akhirnya beliau menuliskan kembali buku ini sampai menyelesaikan. Itu di tahun di mana beliau hidup. Beliau menyaksikan. Nah, apa maksudnya kita nyebutkan hal-hal yang mengerikan ini? Maksudnya apa? Para ahli medis itu sudah bisa membaca, bukan mungkin memprediksi atau mengira-ngira, dan mempelajari sebabnya, dan mempelajari
skema penularannya dan lain sebagainya. Nah, kita yang sudah ngerti ilmunya ini sudah disampaikan pada kita, jangan apa? Jangan, kalau orang Jawa bilang jangan jarak, jangan ngeyel. Justru karena ada kalimat jarak tuh pada jarak. Nah, artinya apa? Mumpung belum terjadi yang seperti ini. Hari ini di Amerika itu meninggal setiap hari lebih dari 2.000 orang. Dan yang terkonfirmasi itu yang positif itu sudah ratusan ribu, 700.000 kalau tidak salah tadi siang saya baca di salah satu situs berita. Yang meninggal paling banyak, bahkan ada video dari Islamic Center di New York. Itu salah seorang Arab merekam di Islamic Center yang berubah jadi tempat penampungan atau pengurusan jenazah. Miliknya Islamic Center maksudnya. Kantor Islamic pengurusan jenazah milik Islamic Center. Dia bilang hari ini ada 55 jenazah muslim. 45-nya belum dikuburkan, yang 10 sudah dikuburkan. Lihat video ini Pak, jenazah yang tertumpuk. Nah, ini data, teman-teman, ini data, tolong ya jangan diremeh. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman semua Kalam Hakikers, sudah ada ulama nih yang merumuskan kitab, menulis kitab, para mu'allif atau para penulis kitab. Ini serius. Kemudian ada lagi dengan data yang dikumpulkan dengan riset yang betul-betul dan sungguh-sungguh dengan para medis. Apalagi buktinya sudah ada. Kita itu di dunia sosmed genggam aja tangan tuh bisa melihat data yang ada Ustaz, seperti di Amerika tadi yang Islamic Center berubah jadi tempat pengurusan jenazah. Jadi tolong banget keluarga kita dijaga, jangan kita remehkan masalah ini, turuti dulu. Sementara ini tahan nafsunya untuk keluar, tahan nafsunya untuk ini dan itu. Coba kita merapat beribadahnya di rumah gitu Ustaz ya. Mungkin banyak kegiatan di rumah. Terus Ustaz, gimana sih para ulama ketika ada ta'un itu, apa yang beliau melakukan apa untuk di rumah atau betul-betul istilahnya taubat atau memerintahkan untuk para umatnya untuk begini dan begitu, ada enggak Ustaz? Narasi itu Ustaz. Memang semua yang saya baca ketika terjadi ta'un itu adalah mereka selalu menyerukan untuk istighfar, untuk taubat, untuk inabah, untuk kembali kepada Allah. Mereka masuk rumah, salah seorang sahabat, saya lupa namanya, sahabat itu tapi ini ya, dia masuk ke rumah ya, al-an waktu ibadah, sekarang waktu ibadah sudah ya, sampai istrinya menangisi dia yang sholat nggak berhenti. Jadi bukan nangis sampai nangisin suaminya yang lihat sholat. Anak dapat kabar Ustaz, kalau Syekh Ali Jabir Ustaz mewakafkan 30 juz per hari untuk diredakannya atau diangkatnya wabah di Indonesia. Maksudnya? Jadi beliau tuh sampai memerintahkan dirinya dan keluarganya harus hatam 30 juz Ustaz per hari. Untuk agar Allah mengangkat. Nah, itu juga bentuk ibadah ya Ustaz. Ibadah, betul. Sekarang waktunya istighfar. Bahkan di tahun 400 berapa ya? Salah itu khilafah Abbasiyah, itu di zaman khalifahnya Al-Muqtadir atau Al-Muqtadi bi amrillah atau saya lupa namanya. Saat itu bukan cuma wabah, tapi tiba-tiba terjadi apa? Wabah, kemudian petir tanpa henti, kemudian angin, kemudian badai pasir di saat yang sama. Kemudian para ulama ya menasehati khalifah agar segera membuat langkah. Akhirnya diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ditumpahkan khomer yang ada, dipecahkan alat musik yang ada. Kemudian diperintahkan untuk kembali bertobat kepada Allah, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seketika itu pula langsung mereda. Tapi ana dengar gini Ustaz, ada lagi viral ya, banyak lah yang membahas tentang ta'un di suatu daerah itu akan reda dengan tanda keluarnya bintang apa gitu Ustaz. Idza tara'an najmu dha sabah itu rufi'atil aha atau kama qala. Hadis itu ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Itu maksudnya diangkatnya kan, soalnya kita sudah dapat nih aha yang dimaksud itu, penyakit itu yang dimaksud ya aha yang berkaitan dengan tanaman. Penyakit tanaman atau istilahnya hama atau apa segala macam. Bukan gitu. Penyakit wabah-wabah ta'un. Soalnya di samping juga kesahihan hadisnya ya, ada yang memperselisihkan. Oh gitu, Allah a'lam bishawab. Soalnya kita dapat gini Ustaz, di Wuhan itu sudah mulai piknik gitu infonya kan, karena di Wuhan sudah bersih
Dari data yang didapat 0 yang terkena penyakit yang sedang di Indonesia nih, corona nih. Intinya kan sudah pergi dari sana. Ana ini sampai sekarang ini kadang nggak masuk akal gitu. Ketika sudah bersih, emang dijamin 100% di daerah itu sudah ada. Dan hari ini di Wuhan kematian meningkat lagi. Oh gitu ya, Ustaz? Ya, di Cina bisa kelam. Babak kedua. Allahu Akbar, Allah ya fadna ya Allah. Segera selesai sebelum Ramadan kita di sini. Dan di situs Merdeka, kalau nggak salah merdeka.com atau apa. Saya sebutkan saya itu takut, apa gara-gara piknik-piknik tadi? Allahu alam, saya takut dikira menyebarkan hoax nanti ya. Iya, betul Ustaz. Sebentar. Kita hati-hati ini. Kita dipantau sama Bang Berry di sini Ustaz. Dia bisa sebentar. Saya khawatirnya sambil menunggu berita dari Ustadz mau membuktikan kalau berita itu benar. Teman-teman sekalian, Kalam Hakikers Lovers ya. Sudah ketemu. Ada Ustaz? Oh, udah. Ya, di situs merdeka.com. Oh, di merdeka.com. Ya. Ini 21 juta pengguna ponsel. Lah kok hilang. 21 juta pengguna ponsel di Cina lenyap. Angka kematian sebenarnya karena corona atau apa? Jadi di saat waktu yang singkat ada 21 juta pengguna ponsel di Cina lenyap. Oh iya, kita tahu kan di Cina betul-betul ketat ya dalam nomor ya dan pendataan. Dan hari ini meningkat identitas. kembali. Loh, gitu ya Ustaz ya? Ya. Kalau berita kemarin pelabuhan terus bandara udah dibuka berarti tutup lagi. Saya baru baca siang tadi jam 1 siang. Jadi saya singkat di dalam satu potongan ayat. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul kafir. Apakah kalian merasa aman dari makarnya Allah? Ya, jadi wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya, dalam surat Al-Isra wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kami takut-takuti mereka, malah mereka tidak bertambah kecuali semakin berbuat melampaui batas yang besar. Allahu Akbar. Allah sampaikan wa nukhawwifuhum, kami takut-takuti dengan adanya penyakit ini supaya manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik sama Allah ya. Balik sama Allah. Raja ilallah. Ya. Kalau ada salah seorang ulama mengatakan, kalau orang diuji sakit enggak sadar untuk kembali kepada Allah, maka dia itu himar. Ini bukan lagi sakit tapi ini wabah. Ya. Memang ada dalam penjabarannya apakah wabah itu disebut taun, apakah corona ini disebut taun atau enggak, itu memang ada khilaf di antara ulama. Dan kita enggak masuk karena taun lebih khusus. Semua taun adalah wabah, tapi tidak semua wabah itu adalah taun karena memang taun tidak masuk Madinah dan sekarang ada yang di Madinah. Berarti ini bukan taun dan lain sebagainya. Karena taun itu tidak akan masuk ke kota Madinah karena kota Madinah itu dijaga dari Dajjal dan dari taun. Artinya ini penyakit aja lah. Allah nakut-nakuti kita dengan hal ini. Ya, apa harus nunggu orang bergelimpangan di depan kita dulu baru kita takut? Nah itu dia, perlu bahasa yang keras gitu apa harus harus turun api dari langit dulu bakar sebagian kita baru kita mau takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak Abraha gitu. Apa harus nunggu itulah. Ya maksud saya masuk Ustaz. Ya jadi teman-teman sekalian, pendengar Kalam Hakiki, tadi datanya sudah kita keluarkan, sudah kita bahas. Jangan ada dalam diri kita itu takabur atau kita merasa sombong, tidak mengapa dengan alasan agama. Karena banyak orang yang beralasan kalau kita takut berlebihan dengan corona ini berarti kita mencederai akidah kita. Itu sudut pandangnya dari yang mana gitu. Padahal bentuknya Allah itu tadi Ustadz sudah membacakan, Allah memberi hal tersebut agar kita rojak kepada Allah, agar kita tuh takut bahwasanya Allah itu yang menciptakan corona. Harusnya kita tambah kembali sama Allah, tambah tambah introspeksi, tambah beristighfar, tambah merasa kalau diri kita itu kita itu dhaif, sangat-sangat lemah. Jadi jangan sampai kita teman-teman sekalian meremehkan hal ini. Nah, Ustadz, terus kita ini mau kedatangan tamu Ustaz, mau kedatangan tamu Ramadan. Teman-teman ini banyak yang galau jadinya. Mungkin ana termasuk ana Ustaz, seumur hidup ana melewati Ramadan dalam keadaan seperti ini baru pertama kali Ustaz.
Jadi itu belum lewat lah Ramadan. Baru mau melewat. Oh iya, baru mau lewat Ustaz. Baru mau lewat Ramadan. Dalam mudah-mudahan Allah nyampaikan kita ke bulan Ramadan. Iya, sehat walafiat. Iya, amin. Maksudnya Ustaz biar diangkat juga gini Ustaz. Kadang kita merasa sedih Ustaz. Udah mau Ramadan, yang kita dapatkan di Ramadan itu kita feel yang berbeda kan ketika kita iktikaf, kemudian kita sholat taraweh gitu yang terasa banget ya. Kalau di Mekah misalnya satu malam 2 juz gitu kan kerasa banget. Di sekitar sini di Indonesia juga udah banyak yang juz'iyah satu malam. Nah itu yang membuat kita merasa takarrubnya itu lebih sama Allah. Kan jadi bimbang nih Ustaz. Waduh, kalau kita menghadapi Ramadan seperti ini, jangan-jangan nanti kita termasuk orang yang bu'dan liman adraka Ramadan itu Ustaz. Gara-gara kita terlena, ya udah di rumah kita sekedar puasa tapi tanpa betul-betul khauf sama Allah, tanpa tahu ini rahmat. Gimana Ustaz? Ada tips-tipsnya teman-teman? Ya ini ujian buat kita. Selama Ramadan yang sudah kita lewati itu kita betul-betul karena Allah atau enggak. Kalau karena Allah, insya Allah Ramadan kali ini di rumah akan lebih terasa takutnya kepada Allah, lebih terasa berharapnya kepada Allah. Dan tetap ada Lailatul Qadar itu tetap ada walaupun tetap di rumah. Ada, mau di rumah, mau di masjid, mau dimanapun. Terus gimana Ustaz? Harus gimana nih? Ngajak teman-teman harus gimana? Ini tadi saya baca berita, saya sarankan buat teman-teman nggak usah banyak baca berita kalau untuk nggak penting karena akan menjadi beban tambahan. Nomor 1 setelah wabah ini tersebar, yang saya lakukan adalah keluar dari banyak grup WA. Oh gitu ya. Dan setelah saya keluar banyak dari tips grup 1 WA, keluar dari semua grup. Oh semua grup, sebagian grup. Karena saya nggak bisa keluar dari semua karena ada banyak beberapa grup koordinasi, saya nggak bisa keluar. Gitu ya. Tapi grupnya nggak penting saya keluar semuanya. Dan setelah saya keluar, saya merasakan ada tumaninah, sakinah, sedikit ketenangan yang bertambah dalam hati saya. Tapi tadi kayak kembali ke Ramadan tadi ya. Saya tadi baca berita bahwa di detik.com kalau nggak salah, detik news, bahwa diumumkan Ramadan ini tidak ada sholat taraweh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini mungkin menjadi pemandangan yang sangat memilukan. Karena taraweh di bulan Ramadan di Masjidil Haram itu sebuah nilai plus. Ya, Masya Allah. Ya, yang luar biasa. Ya, rindu sekali kita, pengen banget kita sholat taraweh di sana. Ya, bukan imamnya siapa aja, tapi kita sholat taraweh di tempat yang 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid kita. Ya, tapi hari ini nggak ada sholat taraweh itu, akan ditiadakan. Allah alam, mudah-mudahan berita itu tidak betul. Juga seperti itu. Mudah-mudahan berita itu tidak betul. Tapi kita yang di sini mungkin akan merasakan hal yang sama. Dan apa yang harus kita lakukan? Kesempatan besar kita untuk kembali memperkuat ikatan keluarga kita. Sholat taraweh sama anak, sama istri. Saya pernah nerangin gini Ustaz. Ada jamaah yang tanya, Ustaz, berarti nggak ada taraweh gitu Ustaz? Ya nggak ada, sholat wajib aja kita tidak tiadakan di rumah. Iya di rumah, maksudnya tidak kita tiadakan berjamaah gitu. Masa kita tidak mentiadakan yang fardu terus yang sunnah ada? Loh, bukannya kalau kita tidak menggerakkan yang sunnah, kalau kita meremehkan yang sunnah berarti kita akan melupakan yang wajib. Aduh, kadang menerangkan ini tuh serba salah dalam keadaan seperti ini. Ya itulah, makanya tadi kita kembali ke iya gitu kan, itulah pendidikan lagi tadi ya. Ya teman-teman sekalian, yang wajib aja kita tunaikan di rumah. Kita sudah berusaha secara logis gitu Ustaz nerangkan. Yang wajib aja kita tunaikan di rumah, masa yang sunnah kita harus makso? Ya harus memaksa di masjid itu dan ya itulah. Nah, itu Ramadan kita buat lebih berarti. Misalnya kita taraweh di rumah. Ketika kita taraweh di rumah, kita bisa panjangkan semau kita. Waniura. Nah, ketika imam panjangkan, khawatirnya jamaah ada yang nggak kuat. Betul. Nah, sekarang jamaahnya anak kita sendiri. Sebelum takbir, atau bilang istrinya, yang ini tarawehnya 1 juz yang. 1 juz yang. Nanti saya nggak hafal, pakai mushaf. Yang. Beli mushaf yang besar, taruh kayu, baca. Nggak ada alasan. Ini apalagi yang manten-manten baru pertama kali kayak podcaster yang biasanya duduk di sini, dia kan manten baru Ustaz ya. Dia udah punya pasangan, jangan alasan teman-teman di rumah terus dia nggak melaksanakan sholat taraweh terus di rumah aja kerja makan aja.
Ya, dengarkan ya podcaster yang di sini biasanya siapa namanya? Ted lah siapa gitu. Tolong ya 1 juz, ini pesan dari Ustadz kita, 1 juz 1 malam. Tuh. Kemudian yang kedua, kita bisa memperbanyak tilawatul Quran. Yes. Tilawatul Quran. Kemudian yang ketiga membaca buku. Kita kesempatan besar ya anak-anak di rumah, kita bacakan buku itu kepada anak-anak. Masya Allah, baca indah bareng banget ya. dengan anak-anak. Ya, dimanfaatkan dengan betul-betul Allah Subhanahu wa taala sekali. paksa kita untuk tinggal di rumah, sabar. Ya, makanya kita raih kesempatan itu sebaik mungkin, kerja bareng di rumah. Dan hadis yang syahid itu bagi yang sabar di rumah ya Ustaz ya. Memang di lafadznya itu ada perselisihan. Allahu alam, yang saya baca memang yang paling kuat itu adalah lafadz yang sabar tinggal di kampungnya, tidak pergi, bukan tinggal di rumahnya. Oh gitu. Allahu alam. Tapi ya mudah-mudahan yang tinggal di rumahnya sabar juga, insya Allah kalau tetap terkena ya kita sambut qada dan qadarnya Allah itu dengan sabar. Di Kalam Hakiki itu ada postingan yang orang yang di daerah wabah terus dia maksa untuk keluar, atau sudah tahu daerahnya itu wabah dia keluar, dia kena hadis sebagai orang yang sama seperti lari dari peperangan. Dan anak lihat tuh hadisnya sahih, masya Allah. Berarti betul-betul diperhatikan berkaitan dengan wabah ini Ustaz ya. Gini, setelah kita membuat langkah-langkah pencegahan, dan langkah pencegahan itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah. Betul. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalaupun kita tetap kena, ya mudah-mudahan Allah jaga kita. Tapi kalau sudah langkah preventif tapi tetap kena, sudah kembali. Apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah. Tugasnya manusia kan ikhtiar. Tawakal aja sama Allah. Kita sambut takdirnya. Itu dengan memuji Allah Subhanahu. Berarti bukan tanpa ikhtiar terus aku udah tawakal dengan law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih gitu Ustaz. Nah itulah karena repotnya kita tuh memahami sepotong dan sepotong iya. itu jadinya begitu. Nisfu tabib itu setengahnya dokter itu memang merusak, setengahnya begitu ya? alim merusak, setengahnya ahli bahasa merusak. Pokoknya yang setengah itu biasanya merusak. Makanya kita suruh udkhulu fis silmi kafah ya, dan setengah-setengah. Artinya kalau enggak punya ilmu ya sudahlah. Ya, kalau kita enggak punya ilmu bilang Allahu alam. Ya, saya bukan orang alim ya, nyampaikan aja yang ada di buku-buku itu. Jadi kitab-kitab kita tak bacain sampai bukan hasil buah pemikiran. Ya, jadi berarti gini Ustaz ya. Tadi kita di rumah ya, ini kesempatan buat kita lebih khusyuk, lebih merasa diri kita dhaif. Kita tingkatkan ibadahnya di rumah dengan cara tadi Ustaz ya, kita taraweh yang biasanya ngimamin atau biasanya menjadi makmum, kok imamnya pendek sekali bacanya terikul. Ente di rumah bisa lah 1 juz gitu kan, sama istri. Jangan istri aja saat ada yang jomblo, sama orang tua, mama papa ya kan. Ngimamin mama papa 1 juz. Terus di rumah kita bisa tadarrus bersama, yang kemarin biasanya alasannya keluar rumah karena tadarrus di masjid, ninggalkan anak istri sampai anak istri tidak pernah diajak tadarrus. Sekarang bisa anak istri lagi sih, sama keluarga ya, sama keluarga jomblo sama keluarga, maksudnya itu tadarusnya di rumah. Ini kesempatan loh masa-masa ini untuk segera menikah. Kenapa? Segera menikah. Karena menikah sekarang tuh simpel banget tuh. Enggak boleh acara-acara macam-macam. Betul, setuju Ustaz. Cukup saksi ini 10 orang 20 orang udah selesai. Nanti kena pasal Ustaz kalau rame-rame. Kalau rame-rame kenapa? Hemat. Anda menghemat banyak uang kalau nikah saat-saat corona. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah yuwaffiquna ila aqwamit thoriq. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita menghadapi Ramadan seperti ini tadi sudah disampaikan sama Ustaz. Ya silahkan laksanakan di rumah kita masing-masing. Tingkatkan ibadah dengan cara di rumah. Semoga lagi kita dapat kabar gembira nanti sebelum Ramadan sudah hilang wabahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rfa'an al-waba wal bala. Jadi closing statementnya. Iya, Ustaz, ini yang penting nih Ustaz. Closing statement Ustaz, gimana Ustaz malam ini Ustaz? Virus corona, wabah corona ini bakal berlalu, pasti, insyaallah. Saya yakin, dan ini bentuk husnudzan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa wabah ini akan berlalu dan pasti berlalu. Ketika berlalu, yang tinggal hanya 2 hal: pahala orang-orang yang sabar, yang ridho dengan takdirnya Allah, baik yang terkena maupun yang tidak terkena. Yang kedua, dosa dan murka Allah buat orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah,
dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terkena maupun yang tidak terkena. Maka hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah bahwa ini pasti ada baiknya, ada hikmahnya, dan pasti akan berlalu, dan pastilah Allah tidak akan membebani kita yang kita itu tidak mampu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah selesai sudah. Gitu Ustaz closing statementnya. Silahkan dirangkum kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita. Sebelum itu Ustaz, silahkan Ustaz menyampaikan sesuatu buat kemarin Ustaz. Kemarin kan ada yang baru nikah Ustaz. Kita ucapkan di sini Ustaz. Gimana? Buat Mas Raihan. Buat Mas Raihan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan diberkahi dan dikumpulkan di dunia dan juga dikumpulkan terus sampai di akhirat. Bahagia terus di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Punya keturunan mujahid-mujahidah insyaallah. Amin. Masyaallah, amin. Yang bermanfaat buat Islam dan buat bangsa Indonesia insyaallah. Ya, ini special edition buat ente itu. Ana juga ngucapin barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum fi khair. Semoga ente nanti lihat ya. Oke Ustaz, jazakumullah khairan atas hadirannya malam ini. Semoga yang kita sindir tadi juga mendengar sampai closing statement ini. Semoga juga bermanfaat buat kalam hakikers atau kalam hakiki lovers. Insyaallah episode selanjutnya tetap akan hadir, akan ada. Doakan kita tetap bisa bermanfaat dan lebih luas ekspansi dakwah kita. Bisa bukan hanya di Indonesia tapi keluar dan insyaallah kita akan mendatangkan narasumber yang kita tunggu bersama. Jazakumullah khairan katsir. Malam ini ana cukupkan sekian, begitu juga Ustaz Faiz Baraja, saya sendiri Muhammad Ridwanullah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.